Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dari Suraqah bin Malik ini diajarin cara buang air besar yang sehat. Jadi Nabi itu bukan cuman mikirin urusan agama, bukan cuman ngajarin urusan agama, tapi beliau juga ngajarin urusan kesehatan. Buktinya apa? Cara buang air besar yang sehat aja diajarin sama Nabi kepada sahabat. Bagaimana cara buang air besarnya? Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i, dalam buang air besar, an naq'uda, bahwasanya kami jongkok, alal yusra, bertumpu di atas kaki kiri, wanan sibal yumna, dan kami juga disuruh menegakkan kaki kanan. Jongkok di atas kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Itu cara buang air besar. Kalau bahasa Jermannya cara boker gitu ya. Cara boker yang paling bagus, paling aman, dan paling enak, cakep buat kesehatan. Caranya bagaimana? Jongkok di atas kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Kebayang? Jangan bayangin WC-nya. Kebayang nggak? Bro praktek? Abang nggak usah. Dipraktekin. Udah kebayang berarti ya? Udah kebayang berarti nggak usah praktek. Praktek jangan. Jongkok di atas kaki kiri, terus kaki kanan ditegakkan. Bagaimana coba? Jongkok bertumpu di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Kaki kanan dilurusin gitu. Enggak. Jongkok di atas kaki kiri, bertumpu di atas kaki kiri, kaki kanannya ditegakkan. Kalau kita biasanya posisi apa itu namanya? Posisi BAB kita yang biasa dikerjain bagaimana? Jongkok dua kaki. Tangan. Jongkok dua kaki gini nih. Lihat. Dan belum tanggung. Mati ini tembok begitu. Nah, posisi yang begini ini nggak bagus buat kesehatan. Kenapa nggak bagus buat kesehatan? Karena kalau begini kita ngedennya, tenaga kita keluarin dari jantung, begini nih, itu ya. Begini sampai setengah jam, yang keluarnya kayak biji rambutan, cepet gitu. Cepet, setengah jam itu udah setengah jam baru segitu ya. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita maksa jantung kita buat bekerja cepet, gitu tuh. Ya ada juga sih yang nggak pakai tenaga, langsung keluar, cuman iramanya beda. Gitu. Ada juga yang diiringi dengan apa namanya, dengan angin puting beliung dulu. Nah, yang bagus bukan begini posisinya. Yang bagus itu jongkok bertumpu di atas kaki kiri. Kaki kiri mana? Ini kanan kiri. Ini kanan.
Kaki kiri jongkok bertumpu di atas kaki kiri, kaki kanan diapain? Ditegakkan. Berarti tegakin begini. Jongkok di atas kaki kiri, berarti begini. Nih, tuh. Nih kaki kiri jongkok, kaki kanan ditegakin gitu tuh. Tuh. Gitu tuh. Nah, begini posisinya. Jadi bokong kiri kita ini bertumpu di bawah di atas kaki kiri. Begini nih itu. Ya. Jadi kalau ini posisi bagus. Posisi bagus. Kenapa? Kadang di kamar mandi suka ada kecoa tuh. Put, gitu aja ntar. Gitu. Iya, posisi bagus. Ada tikus. Gitu. Kan bermanfaat, berguna nih kaki. Begini yang bagus. Jadi kaki kiri kita jadiin tumpuan. Bokong kiri kita bertumpu di kaki kiri, kaki kanan ditegakin. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Orangnya apa kakinya? Aduh. Gini nih, tuh. Ini bagusnya kenapa? Karena kita makan nih. Misalnya makan nasi uduk, kita dikunyah, habis dikunyah kita telan masuk ke leher ke perut, ke pencernaan. Dari pencernaan kemana? Ke usus 12, apa tuh? 12 jari apa namanya? Usus besar lah. Itu sebelum dia keluar jadi kotoran, ngumpulnya di mana? Di base camp sini nih. Base campnya di sini. Usus besar itu ada sebelah kiri atau sebelah kanan? Dulu biologi. Kalau nggak salah di sini ya, di sini nih. Kalau ibarat kita motong kambing tuh, jeroannya tuh diurut tuh, gitu tuh. Nah ini kotoran itu sebelum dia keluar terakhir itu base campnya di sini, ngumpulnya nih. Ya. Ngumpulnya di sini. Senior sama junior pada reuni di sini nih. Ya. Nah, supaya dia cepat keluar, maka ini harus ditekan. Sama Nabi dikasih tahu, an-naq'uda 'alal yusra, bertumpu di atas kaki kiri. Kenapa? Sebab kalau begini, ini neken ke sini. Tuh. Nah, ini neken. Ketika ini ditekan, maka dia bakal cepat keluar melalui saluran pembuangan. Kalau begini, jadi nggak usah pakai begini. Begitu tuh, ya. Nggak usah begitu. Suka begini. Ini ada apa? Ada bagian mesin refleksnya nih. Tekan, gitu. Nanti dia akan otomatis ke tempat pembuangan, gitu tuh. Dan kalau kita posisi kayak begini, itu jantung kita nggak terlalu bekerja, nggak terlalu banyak bekerja. Jantung kita nggak terlalu banyak bekerja. Nggak begini nih, kayak tadi duduk jongkok sebelumnya, gitu tuh. Ya, maka kalau begini, kalau memang orang-orang yang model kayak Ikai enak begini ya, mau setengah jam juga buat aja. Orang yang bobot badannya kayak ya udah dulu, pokoknya yang gede-gede lah, yang megar-megar gitu, itu pegel juga. Nah, kalau memang ribet, apalagi orang udah tua 50, 60, 65, di rumahnya siapin pegangannya gitu tuh, ya, temboknya pegangan gini nih, ya, gitu kan tuh. Nah, ntar gak bisa ngeden, ini tekan tuh, gitu. Ini kontaknya nih tuh, gitu tuh, menahan gitu, supaya jangan jatuh. Takutnya kalau nggak ada pegangan begini, dia nyusut begitu tuh. Kalau ke belakang masih ada tembok jagaannya, ya. Kalau ke depan apa yang jagain ya? Bahkan sama dia tembok jadi dimanfaatin, iya.
Ya Allah, capek amat gitu. Nah, maka cara buang air besar yang diajarkan Nabi itu paling bagus. Itu bagus. Kenapa? Sehat. Jadi beda ntar. Kalau yang kita BAB, cara BAB yang kayak kebanyakan, itu mah keluar dari kamar mandi begini nih. Ngos-ngosan. Ya bagaimana nggak ngos-ngosan orang begini setengah jam. Udah setengah jam baru ceplok gitu tuh ya. Tenaga udah banyak, keluar dikit. Padahal di sini masih ngerasa ganjel. Gitu. Maka begitu keluar kamar mandi kayak orang habis lari setengah kilo. Ngos-ngosan. Kenapa? Karena tenaga dia diporsir. Dan itu yang menyebabkan orang banyak sakit jantung. Di sini ada nggak sakit jantung? Kalau dari muka-mukanya maka ada. Muka-muka sakit jantung nggak ada, tapi muka-muka sakit hati banyak yang ini. Nah, tuh cara yang sehat. Kalau begini, kita nggak bakal lama di kamar mandi, nggak bakal lama di WC dengan cara yang tadi. Kenapa? Karena ditekan pencernaannya. Paling lama setengah jam, ya. Setengah jam, itu pun dengan istinja segala macam, paling lama. Dan ketika kita gunain cara buang air besar kayak gini, dia ketika keluar itu sampai tuntas, bersih semua, nggak ada yang ganjel. Kalau yang cara biasa kan yang jongkok itu kadang udah kita istinja, kita keluar kayak masih ada yang ganjel gitu tuh ya. Bisa jadi itu nasi uduknya udah keluar semua, cuman tempenya masih ganjel itu ya. Jadi tempenya belum keluar. Nah, maka kita gunain cara ini, buang air besar dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cara ini cara yang menyehatkan dari sisi kedokteran. Kenapa sehat? Dari sisi kesehatan, karena dia nggak ngeluarin tenaga buat pompa jantung, dia mah tenaga dari paha ini, tenaganya dari perut buat ngeluarin tenaganya. Dan dari orang-orang yang sudah ngerjain katanya enak, nyaman gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah satu, kita bersuci dari kencing itu harus sampai tuntas. Kenapa? Sebab banyak orang yang disiksa di kuburnya kebanyakan karena mereka tidak tuntas waktu buang air kecil. Terus yang kedua, sebelum kita cebok dianjurkan kita pakai batu. Kita istibro dulu, bersuci dulu. Dan cara buang air besar yang bagus yang diajarkan oleh Nabi adalah dengan cara jongkok bertumpu di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Tuh, berarti WC duduk bagus nggak tuh? Bagus WC-nya, orang mahal sih. Nabi menyehatkan nggak tuh? Kalau ini berarti bertentangan dengan apa yang dibicarain di sini. Karena kalau orang duduk masuk susah biasanya. Kecuali duduk BAB sambil gegaras itu. Wallahu a'lam bishawab.